em, biomolekul pertama yang akan kita pelajari sifat fisiknya ya dari rangkaian lipid, protein dan asam nukleat. Nah, untuk karbohidrat ini kita bagi dulu berdasarkan unit penyusunnya. Yang pertama monosakarida, contohnya itu adalah glukosa, fruktosa, galaktosa. Yang kedua itu adalah disakarida, contohnya adalah sukrosa, maltosa ya. Terus kemudian yang ketiga oligosakarida, contohnya itu adalah dextrin. Dan yang terakhir polisakarida, contohnya itu adalah amilosa, selulosa, inulin dan yang lain. Ya, jadi monosakarida yang pertama itu berdasarkan panjang karbonnya dibagi menjadi 5. Dari mulai 3 karbon, triosa, tetrosa, pentosa, heksosa, dan heptosa. Nah, contoh ada di slide ya. Jadi untuk menghemat waktu saya akan lewati saja yang seperti ini. Nah, kemudian ada piran dan furan. Nah, molekul karbohidrat itu sebetulnya berupa rantai lurus. Nah, tapi untuk karbon 6 itu dia bisa menggulung. Nah, menggulungnya itu ada 2 jenis. Kalau berupa aldosa, maka dia akan membentuk molekul segi 6 yang disebut piran. Contohnya glukosa maka menjadi glukopiranosa. Nah, karena semua karbohidrat di dalam tubuh kita adalah D karbohidrat, jadi ini adalah D-glukopiranosa. Nah, saat dia menjadi piran, maka posisi atom karbon yang memiliki gugus aldehid nomor 1 itu ada 2 kemungkinan. Kalau digambar dia menunjuk ke bawah, maka itu adalah alfa D-glukopiranosa yang nanti berpolimerisasi menjadi amilosa. Kalau menunjuk ke atas itu beta D-glukopiranosa yang nanti berpolimerisasi menjadi selulosa. Nah, untuk ketosa dia akan membentuk molekul segi 6, contohnya fruktosa, makanya ini akan menjadi fruktofuranosa. Nah, fruktofuranosa ini juga sama, ada konfigurasi alfa dan beta bergantung kepada posisi gugus hidroksilnya. Kalau gugus hidroksil ke bawah sama seperti tadi glukosa dia alfa, kalau ke atas itu beta. Nah, untuk fruktosa nanti ada alfa, ada beta, macam-macam. Nah, terus kemudian prosesnya sebetulnya di dalam larutan suatu karbohidrat atau glukosa ini dia bisa jadi alfa, dia bisa jadi beta. Nah, itu adalah otomatis ya, karena berdasarkan steriknya. Nah, di dalam larutan itu 36% molekul itu akan berbentuk alfa, kemudian 64% berbentuk beta. Nah, sisanya itu ada di antaranya. Nah, proses ini disebut sebagai mutarotasi. Nah, proses mutarotasi itu terjadi, tapi kemudian bagaimana sel, kok dia bisa membuat ada sel umbi misalnya itu membuat alfa, tapi kemudian sel pada batang tanaman kayu membuat beta. Bagaimana? Karena enzimnya itu cuma ada satu pada satu lokasi tersebut. Nah, kalau reaksi ini kita lakukan tapi kita sedot yang alfanya saja, maka kesetimbangan akan bergeser ke yang alfa dan akan terjadi akumulasi dari alfa D glukopiranosa. Nah, kemudian karbohidrat berdasarkan gugus aktifnya, dia punya gugus yang aktif yang mampu mengoksidasi, mampu mereduksi molekul lain. Sementara molekul karbohidrat itu sendiri mengalami proses oksidasi ya. Jadi ini disebut sebagai gula pereduksi. Nah, contohnya glukosa. Glukosa itu adalah gula pereduksi, dia sendiri akan teroksidasi menjadi glukuronat atau asetal. Ya, pembentukan asetal. Kalau keton itu nanti jadi ketal. Nah, ini menjadi dasar prinsip dari karamelisasi. Nah, selanjutnya ikatan glikosidik. Polimer dari karbohidrat atau monosakarida untuk membentuk suatu polimer, maka dia harus membentuk suatu ikatan. Nah, ikatannya pada karbohidrat disebut ikatan glikosidik. Ikatan glikosidik ini memiliki arah. Pada gambar glukosa misalnya ini ada ikatan 1,4 glikosidik. Nah, di sini kita lihat atom atau molekul glukosa yang sebelah kiri ini ikatannya ke arah bawah, maka di sini adalah alfa D glukosidik yang nanti ini akan menjadi maltosa, ini adalah disakarida. Nah, kemudian ini sukrosa, fruktosa dengan glukosa membentuk ikatan glikosidik.
Nah, perhatikan bahwa ikatan glikosidik ini dua-duanya dibentuk oleh gugus aktif dari molekul tersebut, sehingga sukrosa tidak memiliki atom gugus hidroksil aktif lagi. Ini mengakibatkan sukrosa menjadi bukan gula reduksi. Tapi kalau maltosa ini masih punya gugus aktif, ada di sebelah kanan ini bisa mengikat molekul karbohidrat yang lain lagi. Nah, sehingga maltosa adalah gula reduksi. Itu sifat fisiknya. Nah, kemudian amilopektin dan glikogen ini adalah contoh dari polisakarida yang bercabang. Amilopektin ada di tumbuhan, glikogen ada di manusia. Kenapa bisa terbentuk yang bercabang ini? Karena ada dua jenis ikatan. Yang pertama, untuk memanjangkan polisakarida itu ada ikatan alfa 14 glikosidik. Nah, untuk membuat cabang itu ada ikatan alfa 16 glikosidik. Sehingga ada dua jenis polimer karbohidrat. Kalau di tumbuhan itu amilum dibagi dua. Amilosa itu yang tidak bercabang, amilopektin dia bercabang-cabang. Kalau di manusia kita menyimpan cadangan karbohidrat dalam bentuk glikogen yang bercabang, tapi letak percabangannya berbeda dibandingkan dengan amilopektin. Ya, jadi dari sudut biokimia, kalau amilopektin itu umumnya cabangnya panjang, kalau glikogen itu cabangnya pendek. Kenapa? Agar bisa digunakan dengan cepat, karena fungsinya sebagai cadangan energi yang cepat diakses. Nah, selanjutnya pada karbohidrat itu ada istilah polidispersitas. Disperse itu adalah keseragaman dari molekul. Ini diukur dengan melakukan perbandingan antara campuran oligosakarida dengan polisakarida pada berbagai panjang rantai. Nah, untuk ini MW diukur dengan laju sedimentasi, MN dengan viskometer. Apa sih pentingnya polidispersitas dan monodispersitas ini? Ini adalah pentingnya kalau kita ingin membuat suatu kristal. Jadi kalau umumnya polisakarida itu kelarutannya di dalam air adalah rendah ya, polidisperse. Nah, kalau kita ingin membuat misalkan saja obat atau apa, itu kita ingin biasanya yang kelarutannya dalam air itu adalah tinggi. Nah, ini dilakukan berbagai modifikasi kimia agar menghasilkan molekul yang memiliki kelarutan tinggi. Baik, sifat fisik karbohidrat itu dibagi menjadi 6. Yang pertama itu adalah kelarutan, yang kedua viskositas, yang ketiga kristalinitas, yang keempat higroskopisitas, yang kelima stabilitas, dan yang terakhir karakteristik optik. Nah, yang pertama kelarutan. Sebagian besar karbohidrat larut di dalam air. Jadi monosakarida 100% larut, disakarida 100% larut, oligosakarida sebagian larut, sebagian tidak. Polisakarida sebagian besar tidak larut. Jadi itu pembagiannya. Nah, ini contohnya. Namun demikian, karbohidrat ini larut dengan menggunakan ikatan hidrogen sehingga ukuran molekulnya masih besar. Sehingga kalau kita membuat larutan jenuh karbohidrat, maka kita akan perhatikan ada awan-awan molekul karbohidrat di bagian bawah dari larutan tersebut. Beda kalau kita membuat larutan jenuh garam, tidak ada seperti bias cahaya seperti awan ini, tidak ada. Ya, karbohidrat ini membentuk suatu ikatan hidrogen, contohnya saja sukrosa ini ya. Dari kisi kristal sukrosa begitu masuk ke dalam air, dia akan lepas tapi ukuran molekulnya masih besar. Itu yang membuat kelarutannya tadi seperti yang saya ceritakan. Nah, selulosa ini tidak larut di dalam air. Nah, pun sebetulnya ada kelarutannya, tapi kelarutannya sangat kecil. Saat kecil itu larut, dia sudah membentuk suatu larutan yang keruh. Nah, tapi sebagian besar itu akan mengendap di bawah. Hal ini terjadi karena sebagian besar gugus hidroksil pada molekul selulosa itu digunakan untuk ikatan intramolekuler dan ekstramolekuler sesama selulosa itu sendiri, baik dari satu rantai yang sama maupun antar rantai. Sehingga selulosa ini tidak larut di dalam air karena tidak punya lagi ikatan gugus hidroksil bebas yang digunakan untuk membentuk ikatan hidrogen. Ya, selanjutnya agar. Agar-agar ini larut di dalam air. Bahkan agar itu bisa menjerap air. Nah, inilah yang membuat dia bisa menyerupai tekstur gel karena adanya proses penjerapan air di dalam kisi molekul agar. Contohnya ini adalah agarosa,
polimer yang kita peroleh dari rumput laut. Nah, monomer dari agarosa ini biasanya adalah arabinosa, suatu monosakarida dengan 5 atom karbon. Nah, selanjutnya amilum. Amilum ini juga ada dari tumbuhan, biasanya berupa campuran amilosa dan amilopektin. Makanya bentuk kristalnya tidak homogen karena ada 2 campuran molekul di situ, amilosa dan amilopektin. Nah, beda amilum, contohnya amilum dari nasi atau beras dengan amilum dari terigu atau gandum dengan amilum dari singkong, itu bentuk kristalnya akan berbeda. Kenapa? Karena panjang rantai amilosanya berbeda, panjang jumlah persen percabangan amilopektinnya berbeda, sehingga bentuknya berbeda. Nah, di sini juga sebenarnya kita bisa kaitkan ya dengan kesehatan. Contohnya nasi, terutama yang white rice ya, nasi putih yang biasa kita makan, atau tepung terigu, itu dia akan sangat mudah sekali amilosa dan amilopektinnya dicerna oleh tubuh, sehingga akan meningkatkan kadar gula darah secara signifikan. Berbeda dengan kentang dan gandum kasar ya, atau whole grain yang amilopektinnya itu sangat bercabang, sehingga pencernaannya itu di usus terjadi sangat lambat. Sehingga ini lebih sehat. Kenapa? Karena meningkatkan kadar glukosa darahnya sedikit, tapi konsisten untuk waktu yang cukup lama. Jadi itu kaitannya. Nah, selanjutnya viskositas. Oh iya, untuk gambar ini diperoleh dengan reaksi yang namanya reaksi Osazon. Mungkin sudah dijelaskan di praktikum yang lain, jadi saya tidak lanjut lebih detail. Nah, selanjutnya viskositas, kekentalan. Jadi larutan karbohidrat itu punya kekentalan yang khas dibandingkan biomolekul lain. Umumnya kekentalannya tinggi. Oleh karena itu, karbohidrat digunakan sebagai pengental pada industri. Ya. Selanjutnya, contoh dalam dunia kesehatan atau dalam tubuh kita juga punya karbohidrat sebagai pengental, yaitu asam hyaluronat di otak ya, berfungsi melindungi otak dari benturan. Jadi kalau otak itu cuman otak, terus ketemu tempurung otak, begitu kepala tergoyang sedikit atau terantuk, maka otak akan bertabrakan dengan tempurung otak dan pecah. Oleh karena itu ada cairan yang melindunginya, sangat kental, sehingga otak itu akan berada di tempat yang lembab. Nah, selain itu juga di persendian kita ini ada karbohidrat yang namanya glukosamin. Ya, jadi untuk glukosamin mungkin kita akan bahas secara spesifik ya, karena ini menarik tentang glukosamin. Kenapa? Karena tahun 2018 kalau nggak salah itu ada kasus bahwa salah satu produk glukosamin di Indonesia itu di-ban karena dianggap tidak halal ya, sehingga kita harus mencari sumber glukosamin yang halal. Nah, saat ini dikembangkan dari hewan-hewan laut maupun cangkang-cangkang krustasea. Nah, selanjutnya hubungan viskositas dengan panjang rantai. Nah, umumnya semakin panjang suatu molekul karbohidrat, maka